Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Febrianti. Saya ingin menjelaskan tentang logika. Seringkali seorang individu melakukan suatu tindakan yang sifatnya irasional atau tidak berdasarkan pada akal sehat. Dengan kata lain, individu tersebut bertindak di luar nalar atau logikanya. Bisa saja hal tersebut terjadi karena kurang pahamnya akan memahami logika dengan baik. Lalu, sebenarnya apa sih arti dari logika itu sendiri? Dan bagaimana cara memahami logika? Logika adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan pikiran manusia. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek material yang dapat dipakai ilmu logika adalah berpikir sesuai nalar, sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketetapannya. Dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikirnya manusia yang masuk akal atau logis. Berpikir sistematis sama dengan melatih logika. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa dengan berpikir sistematis secara tak langsung itu sama saja melatih logika seseorang? Memangnya bagaimana cara melatih logika? Nah, agar dapat melatih logika, kalian harus mampu berpikir secara sistematis atau dengan menerapkan sistem thinking. Lalu, yang dimaksud dengan berpikir secara logis di sini adalah sebuah rangkaian tindakan atau proses ketika kalian lebih memprioritaskan nalar secara konsisten agar dapat mencapai simpulan dari suatu perkara. Di sisi lain, masalah atau situasi yang memerlukan keberadaan pikiran dengan logika yang tepat memerlukan keberadaan struktur atau terciptanya hubungan yang logis atau masuk akal antara ikatan penalaran dan fakta yang ada. Dengan begitu, sama seperti sifat atau karakter setiap individu cenderung berbeda, yang mana tingkat logika berpikir mereka juga pasti berbeda. Hal ini didasari dari latar belakang kehidupan pendidikan dan kemampuan pemahaman individu itu sendiri. Nah, agar dapat melatih logika, perlu adanya kemampuan berpikir yang sistematis. Oleh karena itu, kalian perlu memahami komponen untuk berpikir logis. Cara-cara berpikir dan belajar memahami logika. Nah, cara yang pertama dengan belajar melakukan dan menerapkan hal baru agar mampu meningkatkan kecakapan dalam berpikir lebih logis. Sama halnya pada bagian otot tubuh, pikiran pun memerlukan dorongan atau stimulasi lebih optimal dan berkala. Maka dari itu, kalian dapat memilih satu hobi ataupun aktivitas baru yang mana nantinya akan dikerjakan atau dilakukan secara rutin. Agar dapat melakukan hal baru tersebut, sebagai satu cara belajar logika terkadang tidak terlalu sulit. Kalian dapat melakukan aktivitas di ruang terbuka, seperti mencoba untuk mendaki gunung, bukit, ataupun ke pantai. Selain itu, kalian bisa membuat kerajinan tangan atau memanfaatkan waktu luang untuk mengisi permainan yang mengasah otak, seperti teka-teki silang ataupun bermain sudoku. Meskipun hal tersebut terlihat sederhana, tetapi sudah memberi manfaat pada otak kalian. Tentu setiap orang bisa memilih aktivitas menarik seperti mengikuti sesi membuat kerajinan dari tanah liat hingga bergabung di suatu organisasi atau komunitas yang mampu meningkatkan motivasi hidup dan memberi banyak kegiatan serta pengalaman baru. Nah, cara kedua yang dapat kalian lakukan adalah dengan olahraga rutin yang mampu meningkatkan kemampuan otak. Mungkin kalian akan bertanya, apa hubungannya antara berolahraga rutin dengan meningkatkan kemampuan otak dalam berpikir logis? Nyatanya, kegiatan berolahraga mampu memberikan manfaat besar bagi otak. Khususnya olahraga teratur akan meningkatkan dan menambah kemampuan otak dalam hal berpikir dan mengingat sesuatu. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa dari bagian otak mampu bekerja lebih sehat bila mana acap kali digunakan. Maka dari itulah berolahraga seringkali dihubungkan dengan kesehatan dan kemampuan otak. Adapun jenis olahraga yang dapat kalian terapkan dan berbagai macam bentuknya, seperti olahraga yang paling sederhana yaitu senam ataupun lari pagi.
Kegiatan tersebut dapat membuat otak lebih maksimal bekerja untuk melakukan berbagai aktivitas. Sementara dilihat dari kekuatan mental atau jiwa seseorang pun dapat ditingkatkan dari berolahraga secara rutin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.